Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro hari ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. Putusan ini merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 60 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora membuka peluang bagi partai yang belum memenuhi ambang batas pencalonan sebesar 20 hingga 25% untuk mengusung calonnya sendiri di Pilkada 2024. Terbaru, Mahkamah Konstitusi mengubah isi pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada di mana parpol dengan perolehan suara sah sebesar 6,5% hingga 10% sesuai klasifikasi daerah masing-masing dapat mengusung calon kepala daerah. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Pengamat kepemiluan Titi Anggraini menyebut, putusan MK dapat langsung berlaku untuk Pilkada serentak tahun 2024 karena tak ada keterangan lain dalam amar putusannya. Putusan MK itu final dan mengikat atau erga omnes ya, dan juga erga omnes begitu dia serta-merta berlaku. Di dalam putusan nomor 60 tahun 2024 yang dibacakan tadi pagi menjelang siang, tidak ada sama sekali di dalam amar disebutkan penundaan pemberlakuan putusan. Lagi-lagi putusan MK itu serta-merta berlaku begitu ya, erga omnes. Nah, kalau MK ingin menunda pemberlakuan putusannya, MK biasanya menyampaikan atau membunyikan secara eksplisit. Menyusul putusan MK tersebut, Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan dalam waktu dekat. KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. KPU juga akan melakukan sejumlah langkah menyusul putusan MK, termasuk melakukan perubahan PKPU sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan tahapan dan jadwal Pilkada serentak 2024. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.